Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika salihin. Alhamdulillah, hadirin Bapak-bapak para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama thalabul ilmi. Ini salah satu bentuk ikhtiar kita, ya, untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang menjadi permasalahan secara nasional, ya. Jadi kalau saya tanya kepada Bapak-bapak sekalian, misalnya ada pertanyaan, masalah apa yang saat ini menimpa negara kita? A, masalah politik. B, masalah ekonomi. C, sosial. D, apa? Ketidakadilan. Yang mana yang paling banyak, Pak? Iya, masalah ekonomi. Berapa banyak perceraian terjadi karena masalah ekonomi? Ya, masalah ekonomi. Saya tahu dari mana? Saya pernah baca berita itu di kantor pengadilan agama Jakarta Selatan, yang arah Ragunan. Di situ disebutkan, ya, jubirnya mengatakan faktor terbesar perempuan gugat cerai karena masalah ekonomi. Ya. Dan beberapa bulan terakhir banyak terjadi PHK di negeri kita nih, Pak. Ya, banyak terjadi PHK. Belum lagi ditambah dengan pinjol. Ya, pinjol. Kemarin saya ngisi khutbah Jumat 2 pekan yang lalu, ya, di LPPI. LPPI itu lembaga apa ya? Lembaga penelitian yang di Kemang, ya, di Kemang, Pak tahu ya. Nah, di situ Masjid Al-Kautsar. Nah, ketika saya naik Gojek, itu yang drivernya itu akademi keperawatan. Saya bilang, Pak, kenapa Gojek, Pak? Kenapa enggak besar gaji di Ojek, Pak? Ustaz katanya. Nah, itu sebelumnya dia perawat. Nah, sebelumnya dia perawat, itu sedikit gajinya, enggak sampai UMR. Oh, begitu. Ya. Jadi masalah bersama kita hari ini besar masalah ekonomi. Nah, kita bertanya-tanya, bukankah dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, ya kan? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidaklah hewan atau sesuatu yang melata di permukaan bumi ini kecuali sudah Allah tanggung rezekinya. Ya. Nah, namun kenapa kita masih sulit masalah ekonomi? Nah, mari kita bahas sumber rezeki dalam perspektif Al-Quran. Ya. Sumber yang pertama adalah, ini ada 5 nanti yang akan kita sebutkan. Kalau lima-limanya bisa kita jalan, insya Allah masalah ekonomi kita selesai. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Karena sudah mencakup semua nih. Ya. Yang pertama, menjaga ketakwaan Allah SWT. Ya. Jadi 4 hal itu amalan langit, 1 amalan bumi nanti. Ya. Menjaga ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bertakwa itu Allah akan mudah selesaikan masalah rezekinya.
Pak Ustaz, siapa yang bilang? Allah sendiri yang sebutkan dalam Al-Quran. Di surat apa, Pak? Surat At-Tolak. Apa kata Allah? Ayat, barang siapa bertakwa kepada Allah, jalan keluar, yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maksudnya apa? Kalau Bapak kerja kantor, yang gaji Bapak siapa, Pak? Kantor. Itu kan diduga, disangka, oh nanti saya akhir bulan dapat gaji dari kantor. Nah, kalau orang bertakwa kepada Allah, bisa jadi datang rezeki bukan hanya dari kantor. Ya, bisa jadi warisan. Ya, bisa jadi warisan, ya kan? Atau ada orang yang berikan hadiah, bonus, itu bonus itu min haitsu la yahtasib, Pak. Ya, Bapak kerja keras kantor, tiba-tiba dapat bonus dari perusahaan. Itu min haitsu la yahtasib. Nah, itu maksud dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, apa definisi takwa, Pak? Kita sudah bicara, bahkan khatib itu setiap hari Jumat itu menyampaikan wasiat takwa, bahkan ini merupakan syarat sahnya khutbah. Ya. Nah, sekarang apa definisi takwa? Apa, Pak? Ada yang tahu? Apa definisi takwa? Nah, ini definisi secara umum, benar. Ya. Mengamalkan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Namun sahabat Ali radhiallahu an, beliau punya definisi khusus tentang takwa. Apa kata Sayyidina Ali radhiallahu an ketika beliau menjelaskan mengenai makna takwa? Ini dikutip oleh para ulama tafsir ya, ketika mentafsirkan makna takwa. Apa kata Imam Ali radhiallahu an? At-taqwa ada 4 kriteria takwa. Yang pertama, al-khaufu minal jalil. Ya, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wal amalu bit tanzil. Beramal dengan Al-Qur'an dan hadis. Wal qana'atu bil qalil. Ya, merasa cukup dengan yang apa yang Allah berikan. Dan yang terakhir, kita ulangi ya. Al khaufu minal jalil. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi takwa menurut sahabat Ali radhiyallahu an. Itu yang pertama. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, beramal dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Nah, ini penting, Pak. Orang kalau serakah, yaitu yang terjadi pada Dirut Pertamina. Itu gajinya 1,8 miliar. Ya. Kayaknya 300 juta aja nggak habis sebulan itu. Tapi tetap aja ada oplosan. Ya. Itu kenapa? Karena tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Padahal kalau dia makan 300 juta sebulan itu masih ada 1,5 miliar. Nggak perlu sebenarnya korupsi atau oplosan, nggak perlu. Nah, cuma karena sifat keserakahan sehingga dia menghalalkan apapun, ya, segala cara. Dan yang terakhir, wal isti'dadu liyaumir rahil, punya persiapan untuk perjalanan yang panjang, yaitu setelah kematian. Ini definisi takwa menurut Imam Ali radhiyallahu anhu. Ini poin yang pertama. Sumber rezeki yang pertama adalah menjaga ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjaga salat. Bedakan menjaga salat dengan melaksanakan salat. Ya. Orang yang salat di akhir waktu itu tetap dinamakan melaksanakan salat. Tapi apakah dia menjaga salat? Belum tentu. Tidak termasuk orang menjaga salat kalau dia menunda-nunda melakukan salat sampai akhir waktu. Itu tidak termasuk orang menjaga salat. Makanya dalam tafsir fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Ya, lanjutan ayatnya. Alladzina hum an salatihim atau fi salatihim. Kalau Allah mengatakan fi salatihim, semua kita celaka, Pak. Tapi subhanallah, Allah mengatakan alladzina hum an salatihim. Bukan fi. Ya. Karena kalau fi, orang yang lalai dalam salat. Nah, sekarang siapa di antara kita ini yang pernah salat sehari saja, salat 5 waktu, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya,
yang konsentrasi 100%. Ada nggak kira-kira? Berat, Pak. Rakaat pertama kita khusyuk, Allahu Akbar. Rakaat kedua mulai melamun. Ya, mulai melamun. Wah, ini habis ini makan apa? Ya. Saya kadang-kadang kalau diundang pengajian dan belum punya persiapan, ya. Kan yang imam ada, imam tetap. Nah, saya kalau kadang rakaat kedua bingung, ini saya mau sampaikan apa nanti ini? Karena dalam sholat teringat, ya la haula wala quwata illa billah. Itu kualitas sholat kita hari ini. Ya. Nah, makanya subhanallah Allah mengatakan alladzina hum an salatihim, bukan fi salatihim. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika beliau mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan maksud an salatihim adalah alladzina yuakhiruna shalah an awqatiha. Yang maksud yang tercela dalam ayat ini adalah orang yang menunda-nunda melakukan salat sampai lewat waktunya. Jadi bukan orang yang tidak khusyuk dalam salat, enggak. Walaupun ibadah salat itu, besar kecilnya ibadah salat itu tergantung sejauh mana kita khusyuk dalam salat. Ya. Namun dia tidak tercela karena tidak khusyuk dalam salat, enggak. Karena maksud ayat ini adalah orang yang menunda-nunda melakukan salat sampai lewat waktunya. Misalnya salat zuhur jam 12. Kita asik kerja. Yang kerja kantor asik dan kantornya. Yang kerja tani asik dan pertaniannya. Yang punya usaha asik dengan perusahaannya. Sehingga menunda-nunda salat. Begitu sudah jam 3 baru diambil wudhu. Baru salat Allahu Akbar. Azan asar. Nah, orang seperti inilah yang masuk dalam ayat fawailul lil musallin tadi. Ya. Nah, kadang-kadang kita mencari rezeki dengan mengabaikan salat. Ini keliru besar. Kesalahan besar. Makanya rezeki kita nggak berkah. Walaupun kita banyak gajinya, banyak penghasilannya. Tapi ketika kita mengabaikan salat, itu keberkahannya akan hilang. Makanya di dalam Al-Quran apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Ya. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabar dalam melaksanakannya. Karena memang salat ini berat, Pak. Allah sendiri yang sebutkan dalam Al-Quran, ya kan? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Hanya orang-orang khusyuk yang merasa ringan dalam melakukan salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabarlah dalam melaksanakannya. Nah, di sini poinnya. La nas'aluka rizqan. Kami tidak minta rezeki kepada kalian, kata Allah. Nahnu narzuquka, kamilah yang memberikan kalian rezeki. Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Idza aqamtas shalah ataka rizqu min haitsu la yahtasib." Jika engkau serius dalam melakukan salat, menjaga salat, maka Allah akan berikan rezeki kepadamu dari arah yang tidak disangka-sangka. Cuma hari ini kita kurang perhatian terhadap salat, ya. Orang yang memiliki perhatian penuh kepada salat, itu Allah akan mudahkan rezekinya. Maksud perhatian penuh itu bagaimana? 10 menit sebelum masuk waktu salat kita sudah siap. Ya. Bahkan ada seorang ulama, dia kalau dia selalu datang ke masjid sebelum azan. Selalu. Sampai-sampai muridnya bertanya, "Wahai Syekh, kenapa engkau datang masjid selalu sebelum azan?" Apa kata Syekh tersebut? Azan, fungsi azan adalah tanbihun lil ghafilin. Jadi fungsi azan untuk mengingatkan orang-orang yang lalai dari waktu salat. Makanya ada azan. Kadang-kadang kita sibuk kerja, ya, sibuk ngantor, sibuk tani, usaha dan sebagainya. Nah, kadang-kadang lupa waktu salat, maka diingatkan dengan azan. Maka Syekh ini mengatakan, la urid an akuna minal ghafilin. Saya tidak ingin termasuk orang-orang yang lalai. Makanya saya datang sebelum diingatkan. Ya, itu. Itu yang kedua, menjaga salat. Kita sampai jam berapa, Ustaz? Sampai Isya ya. Isya jam berapa? 7.05 ya. Nah, ini manfaat menjaga salat di dunia. Ya, kalau di akhirat itu banyak, ya. Cuma saya ingin mengutip sebuah kisah, yang mana kisah ini dinukilkan oleh Imam Al-Malibari, penulis kitab Fathul Mu'in, dalam kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad. Ya. Di kitab tersebut Imam Al-Malibari, ya,
Beliau mengutipkan kisah dari ulama salaf. Ya. Di zaman dahulu ada seseorang, dia punya kakak. Kakaknya meninggal dunia, kakak perempuannya. Kemudian ketika masuk ke liang lahat, dia yang turun ke liang lahat untuk menyambut jenazah kakaknya. Ketika kakaknya sudah dikebumikan, dimakamkan, dia ada perasaan sesuatu yang jatuh ke dalam liang lahat. Kemudian menganggap mungkin ini tanah yang ada di sekitar liang lahat tadi. Sehingga dia setelah selesai pemakaman kakaknya, dia pun pulang, jamaah pun pulang. Ketika dia ingin membeli sesuatu, ternyata dompetnya udah nggak ada. Dompetnya nggak ada, baru dia teringat. Berarti yang jatuh tadi mungkin dompetnya. Ya, karena ketika ada sesuatu yang jatuh, dia kira itu tanah di samping kuburan yang jatuh. Sehingga dia tidak cuek aja. Oh, ternyata dompet dia yang jatuh. Maka dia datang ke kuburan kakaknya, digali ulang kuburan tersebut. Ketika sampai ke liang lahat, udah mendekati jenazah, ternyata keluar api. Keluar api. Maka dia tutup kembali kuburan tersebut. Kemudian dia lari menjumpai ibunya sambil menangis dalam keadaan ketakutan. Dia sampaikan kepada ibu, "Wahai ibu, apa dosa kakak ketika di dunia?" Maka ibunya kaget. "Wahai anakku, kenapa engkau bertanya seperti itu?" Barulah dia bercerita, "Wahai ibu, tadi ketika dompetku jatuh ke liang lahat kakak, aku gali ulang kuburan tersebut. Ternyata sebelum sampai ke liang lahat, ya, itu sudah mengeluarkan api. Aku tutup kembali kuburan tersebut." Maka ibunya pun menangis. Seraya berkata, "Wahai anakku, dulu kakakmu ketika di dunia, dia sering menunda-nunda melakukan sholat sampai lewat waktunya." Makanya Imam Al-Malibari mengatakan, kalau orang yang tetap melakukan sholat, namun sudah lewat waktunya, begini azabnya, bagaimana orang yang sama sekali nggak sholat? Ya, itu. Makanya sholat ini suatu hal yang penting, ya, yang kita harus punya perhatian khusus pada sholat. Allah sendiri sebutkan, kan, la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka. Orang yang punya perhatian khusus kepada sholat. Pokoknya sholat itu orang nomor satu. Allah akan mudahkan rezekinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Pernah suatu ketika, ada seseorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya, curhat ya kepada Imam Hasan Al-Basri, cari solusi, ya, bukan kasih solusi, cari solusi, ya. "Wahai Imam, saya ini orang miskin, ingin kaya. Apa solusinya wahai Imam?" Maka Imam mengatakan, Imam Hasan Al-Basri, "Istaghfirillah." Berbanyak istighfar pada Allah. Pulang. Ya. Datang orang berikutnya, "Wahai Imam, saya punya lahan perkebunan, tapi kering, kemarau. Ya. Gimana solusinya agar turun hujan?" Jawaban sama. Istaghfirillah. Berbanyak istighfar pada Allah. Datang orang yang ketiga. "Wahai Imam, saya nggak punya keturunan. Ya, bagaimana solusinya biar punya keturunan?" Istaghfirillah. Berbanyak istighfar pada Allah. Nah, muridnya dengar. Ada orang datang dengan membawa 3 masalah yang berbeda. Tapi kenapa solusinya istighfar semua? Akhirnya muridnya bertanya, "Wahai Imam, ini ada 3 orang datang kepada engkau dengan membawa masalah masing-masing. Namun kenapa solusinya cuma satu, istighfar?" Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, "Apakah engkau tidak membaca ayat Al-Quran di surah Nuh?" Apa kata Allah dalam surah Nuh? "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nabi itu mengatakan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Apa manfaat dengan kita memperbanyak istighfar? Allah jelaskan pada ayat berikutnya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ini yang pertama. Allah akan turunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwalin. Allah akan mudahkan rezekinya. Wa banin, dan mudahkan keturunannya. Ya, ini keutamaan istighfar. Dan orang beristighfar ini, Pak, doanya makbul. Doanya mustajab. Ya, doanya mustajab. Pernah ada satu kisah di zaman Imam Ahmad. Jadi orang dahulu kalau alimnya itu orang hanya kenal nama, nggak kenal orang.
Ya, karena di situ dulu belum ada YouTube ya. Belum ada media sosial. Kalau sekarang orang alim di Mauritania, kita bisa tahu siapa orangnya dan apa kajiannya. Ini salah satu di antara nikmat Allah yang harus kita syukuri. Dulu orang kalau belajar agama, belajar satu hadis itu sampai menempuh berapa hari perjalanan. Nah, kita sekarang belajar agama bisa duduk manis ya, sambil ada kopi, gorengan, udah dengar kajian, santai ya. Nah, tapi orang dahulu enggak. Maka ini salah satu nikmat yang Allah berikan pada diri kita, bisa belajar online. Walaupun keberkahannya tetap lebih besar berkahnya kita offline ya. Oke. Nah, di zaman dahulu ada Imam Ahmad melakukan safar. Begitu sudah malam hari, kan belum ada penginapan di zaman tersebut. Nah, kalau nggak ada penginapan di mana dong tidurnya? Cari masjid. Nah, begitu Imam Ahmad sampai suatu tempat, nggak ada yang kenal beliau itu Imam Ahmad. Dikira orang biasa. Padahal imam minal a'immah. Ya. Begitu selesai sholat maghrib, duduk di situ iktikaf sampai isya. Begitu selesai sholat isya, beliau masih ada di dalam masjid. Sampai pengurusnya nyuruh beliau keluar dari masjid. Dah, ini masjid mau ditutup. Di luar aja. Begitu beliau duduk di luar, pengurusnya lihat nih, Mak. Ternyata lama juga duduk di luar nih. Akhirnya Imam Ahmad minta izin untuk bisa menginap di situ karena besok akan melanjutkan perjalanannya. Akhirnya pengurusnya tidak mengizinkan. Ya, kalau mau nunggu pagi itu di luar pagar masjid. Nggak tahu dia ini Imam Ahmad. Akhirnya beliau pun diusir dari masjid, suruh tunggu di luar pagar. Di depan masjid ada tukang roti. Ada tukang roti. Begitu tukang roti ini lihat ada orang diusir dari masjid, maka dia langsung bergegas mendatangi orang tersebut dan mengajak nginep di tempat dia aja. Akhirnya Imam Ahmad dibawa ke tempat dia. Cuma yang menariknya, subhanallah, orang ini sambil dia membuat adonan roti, lisannya tidak pernah berhenti beristighfar pada Allah. Dia subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Dia langsung tangan ulek-ulek roti. Astagfirullah, astagfirullah. Sehingga Imam Ahmad dengar, wah, ini orang ini subhanallah. Dalam kondisi sedang buat adonan roti, lidahnya senantiasa basah dan istighfar. Sehingga Imam Ahmad bangun dan bertanya kepada orang tersebut, wahai hamba Allah, wahai fulan, sudah berapa lama kondisimu seperti ini? Sudah berapa lama engkau dalam kondisi senantiasa membasahi lidahmu dan istighfar? Maka orang mengatakan, saya tidak tahu pastinya. Yang jelas sudah cukup lama. Manfaat dari apa manfaat yang kau dapatkan? Alhamdulillah, semua doa yang aku minta kepada Allah itu semua sudah terkabulkan. Kecuali satu. Ya, kecuali satu. Apa itu? Maka dia mengatakan, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau wafatkan aku sebelum aku bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Maka Imam Ahmad kaget dan bertakbir, Allahu Akbar, absyir. Berbahagia Ahmad bin Hanbal. Allah. Yang ke Baghdad bertemu Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad yang Allah datangkan untuk bertemu dengan dia. Ini di antara keutamaan beristighfar. Dan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, Tuba, kata Nabi. Tuba man wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. 3 kali Nabi mengatakan. Beruntunglah orang yang mendapati buku catatan amalnya penuh dengan istighfar. Ya, sebenarnya kita ini di Jakarta kan macet. Benar Pak ya? Itu 1/3 usia kita habis di jalan Pak. Iya benar. Bapak dari sini berangkat sebelum habis subuh. Ya kan sampai kantor berapa? 2 jam. Kalau dari Bogor 2 jam. Ada 1 jam setengah. Berarti pulang pergi berapa? Udah 3 jam di perjalanan. Ini kalau tidak diisi dengan amal soleh, itu sia-sia 3 jam Pak. Nah, tapi kalau kita isi dengan istighfar, dan istighfarnya amalan sangat sederhana. Beda dengan hafalan Al-Quran. Bapak harus hafal dulu. Ya. Nah, kalau Ustaz Faiz oke lah. Ustaz Wahid oke lah. Udah hafal 30 juz lancar. Ya kan? Di perjalanan dia bisa menuntaskan 1 juz, 2 juz. Nah, kalau baca. Kadang-kadang lupa juga. Ya. Padahal bisa kita basahkan lisannya dengan istighfar. Dan saya punya teman nih Pak. Orang Uighur. Dulu mahasiswa Lipia dia. Sekarang udah selesai doktor. Dia punya bisnis. Dia sempat susah juga hidupnya. Terakhir dia punya bisnis sebagai importer herbal ke Rusia.
Dia orang Uighur. Saya tanya pada, saya mau belajar bisnis dong sama antum, karena emang dekat ya, dekat. Dia bilang, gampang tuh bis. Saya pesan kamu perbanyak istighfar. Tadi enggak, oke, saya akan banyak istighfar. Tapi bisnisnya gimana caranya? Banyak istighfar. Itu terus ini. Cuman saya berpikir, saya praktekkan lah. Nah, pokoknya dia sebenarnya perbanyak istighfar. Nanti kamu ada jalan sendiri. Ya, ternyata benar apa yang dia sampaikan, Pak. Ya, kalau kita sudah lazim istiqomah, insya Allah akan mudahkan segala urusan kita. Ya, cuma kadang-kadang di perjalanan kita lalai kadang. Ya, pertama istighfar nih, 10 menit pertama istighfar. Habis itu udah melamun, ya, entah apa-apa yang kita pikirkan, sampai ke tempat kerja. Ya, dari 1 jam perjalanan, 1,5 jam perjalanan kantor, paling istighfar cuma 10 menit. Habis itu melamun, ya. Itu memang salah satu apa namanya tipu daya setan ya untuk memalingkan konsentrasi kita dari berzikir pada Allah untuk tidak berzikir. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya Nabi SAW bersabda, "Man lazimal istighfar." Barang siapa yang senantiasa bersifar. Lazimah itu artinya senantiasa, ya. Jadi bukan sekali 2 kali, ya. Kita paling sifarnya berapa, Pak? Selesai sholat 3 kali. Ya kan? Selesai sholat 3 kali. Kalau salatnya ada berapa? 5 kali, istighfar kita berapa dong? Cuma 15. Nabi SAW itu dalam sebuah hadis disebutkan tidak kurang dari 100 kali. Itu Nabi, Pak. Itu orang yang sudah Allah jamin surga. Ya, maksum. Tidak pernah, dalam sebuah riwayat tidak kurang dari 100 kali. Nah, subhanallah. Nah, kita yang banyak dosa nggak nyampe 100 kali. Wah, musibah. Musibah. Ya, man lazimal istighfar. Barang siapa yang senantiasa beristighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja. Allah berikan solusi dari segala permasalahan. Wa min kulli hammin faraja. Dan akan diberikan kemudahan dari segala kesulitan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sama apa namanya? Kata-katanya. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah ya. Ini terasa sekali bagi orang yang tidak punya pekerjaan tetap, Pak. Itu terasa kali rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya kan? Jadi kalau Bapak punya pekerjaan tetap, nggak terlalu terasa. Nah, paling-paling Allah tambahkan keberkahan. Tapi orang yang nggak punya pekerjaan tetap, ya, tiba-tiba ada kerjaan, itu luar biasa. Terasa sekali apa manfaat dari istighfarnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bersedekah. Ya, bersedekah. Ya, bersedekah. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, dalam surat Saba, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kalian infakkan, Allah akan menggantikannya dan dia pemberi rezeki terbaik. Jadi kalau mau dimudahkan rezekinya, bersedekahlah. Jadi kalau dalam bersedekah ini, yang dikedepankanlah istiqomahnya, bukan nominalnya. Jadi kalau kita lagi ada kemudahan, infak agak sedikit besar. Kalau lagi susah, agak sedikit berkurang. Tapi yang dilihat adalah istiqomahnya. Istiqomah dalam berinfak. Sehari 1.000, ya, atau ketika lagi mudah rezekinya 10.000. Nah, cuma kalau Bapak penghasilan sebulan 10 juta, malu dong sama Allah infaknya cuma sehari 1.000. Ya, itu. Jadi yang dikenaiki di sedekah adalah istiqomahnya. Berapapun itu tidak masalah, berarti istiqomahnya. Di dalam hadis qudsi atau dalam hadis Nabi SAW, Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, "Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah." Tidak akan berkurang, kata Nabi, harta seseorang hamba yang bersedekah. Ini Nabi yang bicara, Pak. Nabi yang sampaikan. Nah, cuma kadang-kadang kita dibuat was-was oleh syaitan. Allah sebutkan dalam Al-Quran kan, kerja syaitan itu memberikan was-was, memberikan rasa takut akan terjadi kefakiran. Ya, padahal Allah menjanjikan Allah akan ganti itu. Setiap yang kita keluarkan Allah akan ganti. Mungkin tidak diganti sekarang, bisa jadi minggu depan. Ya, itu tergantung waktu yang tepat menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di dalam hadis qudsi
Allah mengatakan, qala Allah Ta'ala, anfiq ya bna Adam, unfiq alaik. Bersedekahlah wahai hamba Allah, wahai manusia, maka kamu akan diberikan rezeki. Ya. Jadi antara kemudahan rezeki dan sedekah ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Dan waktu terbaik untuk bersedekah kapan, Pak? Ya, ketika subuh. Ya, benar. Karena ketika subuh itu Allah utus dua orang malaikat. Yang pertama mendoakan keberkahan atau mendoakan kemudahan rezeki bagi orang yang bersedekah, dan satu lagi mendoakan kebinasaan bagi orang yang kikir tidak bersedekah. Ya. Oke, dan saya sering sampaikan kepada para jamaah, ya, kalau bapak ibu punya harta yang banyak, maka jangan semua diwariskan. Tapi ada sebagian diinfakkan, ada sebagian diwakafkan, ada sebagian yang disedekahkan. Karena apa yang kita infakkan, apa yang kita wakafkan, apa yang kita sedekahkan, itulah yang menjadi harta kita sesungguhnya. Sedangkan yang kita tabung, yang kita wariskan, itu akan menjadi milik ahli waris. Ya, kalau mereka punya perhatian kepada kita, akan bersedekah atas nama kita. Tapi kalau enggak, maka rugi kita. Berangkat kerja dari sebelum matahari terbit, pulang matahari sudah terbenam. Namun kita tidak punya apa-apa di akhirat nanti. Ini yang sangat kita sayangkan. Tapi kalau ada yang kita sedekahkan, ada yang kita infakkan, ada yang kita wakafkan, inilah yang akan menjadi harta kita sesungguhnya di alam kubur. Anak kita nggak bersedekah pada kita sudah punya persiapan sedekah sendiri, amal jariah sendiri. Ya. Oke. Maka salah satu amal jariah adalah diberikan kepada lembaga-lembaga yang mencetak atau yang ada kajiannya. Karena misalnya rumah Al-Quran, ya, ketika orang belajar Al-Quran, kemudian selesai hafalan Al-Quran, dia mencetak penghafal Al-Quran lagi, maka kita yang berada dalam kubur terus mendapatkan transferan pahalanya. Ya. Walaupun kita bukan hafiz Al-Quran, anak kita nggak ada hafiz Al-Quran, minimal kita biayai orang untuk menjadi penghafal Al-Quran. Kita akan mendapatkan amal jariah. Dan yang terakhir ini Pak, berusaha. Ya. Tadi 4 hal tadi semua amalan langit. Ini baru amalan bumi, berusaha. Tidak cukup dengan hanya bertakwa, tidak cukup dengan hanya menjaga sholat, tidak cukup dengan hanya beristighfar, tidak cukup dengan hanya bersedekah, tapi harus ada usahanya. Makanya orang yang bekerja saja tanpa ada doa, tanpa ada dibarengi dengan amal-amal soleh lainnya, itulah orang yang sombong. Sedangkan orang yang berdoa saja tanpa ada usaha, itu orang yang songong. Ya. Di dalam Al-Quran, di surah Al-Maryam, Allah mengatakan kepada Maryam, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma ke arahmu. Niscaya akan menggugurkan buah kurma yang matang kepadamu. Bukankah Allah mampu mendatangkan buah kurma sampai di hadapan Maryam? Mampu. Namun kenapa Allah perintahkan untuk digoyang-goyang supaya jatuh buahnya? Ini menunjukkan kita harus ada usaha. Harus berusaha. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu kan kebiasaan Umar itu, beliau setiap hari di waktu duha itu keliling pasar. Lihat kondisi rakyatnya. Kalau ada orang yang keliru dalam transaksi jual beli, langsung dipukul pakai tongkatnya. Berangkat ke masjid dulu, belajar fikih muamalat pada Ustaz Fauzan. Ya. Duduk di Masjid Ustaz Fauzan dulu. Belajar fikih muamalat di sana. Kalau udah paham baru jual beli lagi. Ini kayaknya kalau Bilal itu, kalau Umar ada di pasar Minggu, wah habis tuh orang pasar Minggu dicambuk sama Bilal, ya, sama Umar. Ya. Karena banyak bohongnya, ya. Saya pernah itu. Bu, berapa Bu juruknya? 30 Pak Ustaz. 25 ya. Modalannya nggak cukup Pak Ustaz. Nah, itu bohong. Karena saya juga penjual buah. Orang tua saya jual buah. Itu minimal penjual buah itu dapat keuntungan 50%. Ya, 50%. Ya, saya tahu. Karena dia risiko busuk ada. Makanya kalau orang bilang modalnya itu bohong. Ya, kadang-kadang saya bilang, Bu, nggak usah bohong, Bu. Saya tahu modal. Ibu bilang aja nggak juga bisa. Ya, itu nggak boleh. Nah, jadi Allah mengatakan wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau keliling, beliau lihat ada seorang pemuda sedang berdoa di masjid. Di waktu duha, waktu orang kerja. Dilihat, mungkin Umar mengira selesai doa dia akan bekerja. Ternyata panjang doanya.
Oh, datang Umar, "Qum ya Abdullah, innas sama la tumtir zahaban." Wahai fulan, bekerjalah. Sesungguhnya langit tidak menurunkan emas. Ya. Artinya setelah doa, setelah zikir, dah keluar. Cari rezeki Allah. Ya. Ini artinya berusaha. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 sumber rezeki dalam perspektif Al-Qur'an. Ya, kalau kita mengamalkan semuanya, insya Allah Allah mudahkan rezeki kita. Minimal Allah berikan keberkahan dari rezeki yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, 2 pertanyaan silakan Pak. Kalau saya nggak bisa, itu ada ustadz besar di belakang. Ada ustadz betung ya. Bismillah. Ya silakan. Kalau ya kan saya sedekah uang. Kalau sedekah uang semua ulama sepakat sampai pahalanya. Sedekah uang untuk menjadi 100.000 nih, ya, masukin ke masjid. Saya niatkan atas sama orang tua saya atau pahala untuk orang tua. Semua ulama sepakat sampai pahalanya untuk orang tua. Nah, saya nggak dapat dong Ustaz. Nah, bukan begitu, bukan itu perhitungan Allah. Orang yang lain, orang yang kita niatkan aja dapat, apalagi orang bersedekah. Banyak orang yang bertanya seperti antum, Pak Ustaz, kalau saya sudah bersedekah atas sama orang tua 1 juta, apakah semua pahala itu untuk orang tua saya nggak dapat apa-apa? Saya bilang enggak. Enggak seperti itu. Kalau orang yang kita niatkan itu dapat, apalagi kita yang merupakan sebab orang tersebut dapat, kita juga dapat insya Allah. Ya. Nanti ulama berbeda pendapat ketika menghadiahkan pahala. Sampai atau tidak, di situ khilafnya. Ya. Walaupun mayoritas ulama mengatakan sampai. Ya. Khilafnya di situ. Tapi kalau bersedekah dengan uang 100.000, 1 juta atas sama orang tua, itu sepakat para ulama sampai. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Berikutnya, cukup ya. Oke, kalau nggak ada, kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang 5 ini bisa kita amalkan, ya, dan lebih bagus lagi bisa kita sampaikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin, falahu mislu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, barang siapa yang mengarahkan seseorang kepada kebaikan, kemudian dia mengamalkan kebaikan tersebut, maka orang yang mengarahkan, orang yang menunjukkan, dia juga mendapatkan pahala kebaikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendengarkan bagaimana konsep rezeki di dalam Al-Quran. Kita selesaikan acara kajian ini dan insya Allah nanti habis Ba'da Isya itu ada sama Ustaz Fauzan ya, sedikit nonton apa namanya film atau kartun pakai bahasa Arab, namanya pakai bahasa Arab, dan setidaknya kita bisa mendengar gitu, oh ini ngomong bahasa Arab, dan nanti kalau bakal jelaskan tentang waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.